Yang terhormat Master Trainer kita, Bapak Dr. Ponian Low. Tepuk tangan buat beliau. Juga para professional communicators, Bej Wandani yang budiman. Selamat siang. Salam damai, sejahtera, dan bahagia buat saudara sekalian. Kita berkumpul di momen yang sangat tepat. Pada detik-detik kita akan memperingati 77 tahun Indonesia merdeka. Pada momen-momen penting seperti ini, di mana kita kembali ke asal-usul keberangkatan kita sebagai bangsa merdeka, itu adalah momen yang tepat untuk melakukan refleksi diri. Sesungguhnya Indonesia dibentuk dari sekian banyak keluasan pulau, keragaman asal-usul, begitu banyak penduduknya, beragam latar belakangnya. Sesungguhnya kita membentuk negara ini maunya apa? Itu kadang-kadang pertanyaan simpel, tapi jarang kita renungkan ulang. Sebenarnya yang membuat kita nekat, karena Indonesia ini kan seluas benua. Kalau kita terbang dari Sabang sampai Merauke itu bisa 8 sampai 9 jam. Kita membentuk negara ini maunya apa? Nah, ketika para pendiri bangsa bertemu di BPUPK, PPKI, itu adalah badan pembentuk dasar negara, konstitusi kita, yang di dalamnya segala keragaman juga terwakili, keragaman agama, keragaman etnis, suku, bahkan jenis kelamin. Mereka saling bertanya satu sama lain. Kita membentuk negara dari sekian banyak keragaman Indonesia, keluasan wilayahnya ini maunya apa? Tentu jawabannya macam-macam. Namanya mimpi kan tak bertepi. Setiap orang punya isi kepalanya masing-masing, punya mimpinya masing-masing. Ada yang bilang kami ingin merdeka, kami ingin sejahtera, kami ingin makmur, tata tentrem, Kertoraharjo, Gemahripa, Lojinawi, name it, banyak. Tapi kalau seluruh mimpi-mimpi itu diringkas menjadi satu kata, kata yang mewakili seluruh impian itu apa? Bung Hatta mewakili impian semua orang mengatakan begini, aku ingin membentuk negara di mana semua orang merasa bahagia di dalamnya. Yang Papua bahagia, yang Aceh bahagia, yang Tionghoa bahagia, petani ingin bahagia, nelayan ingin bahagia, bukan hanya konglomerat saja ingin bahagia, bukan hanya anggota dewan di Senayan saja ingin bahagia, all we are, semua kita ingin bahagia. Nah, William James, ini ahli psikologi dari Amerika, mengatakan begini, motif terdasar dari seluruh tindakan manusia, mengapa kita harus beragama, mengapa kita harus menikah, mengapa kita harus bekerja, mengapa kita harus bernegara, motif utamanya juga satu, yaitu the pursuit of happiness, mengejar kebahagiaan, baik kebahagiaan di sini maupun kebahagiaan di dunia lain. Nah, masalahnya kata-kata kebahagiaan ini harus kita pahami secara jernih. Kebahagiaan adalah satu konsep yang dinamis dan sifatnya kontekstual. Banyak di antara kita yang memahami kebahagiaan itu identik dengan pleasure, kesenangan. Tetapi itu dua hal yang berbeda. Kalau pleasure, kesenangan itu sifatnya konsumtif dan pasif. Makan, minum, nonton TV, berhubungan kelamin, itu pleasure, itu konsumtif. Tapi kebahagiaan adalah sesuatu yang produktif, sesuatu yang aktif, sesuatu yang menumbuhkan, sesuatu yang membuat kemanusiaan kita berkembang, sesuatu yang membuat kita menjadi abundant, jadi kaya, bisa melayani, membahagiakan banyak orang lain. Jadi kalau kita pakai hierarki kebutuhan Maslow, mungkin pernah baca, itu kan kebutuhan tuh dimulai dari paling dasar namanya physiological need, kebutuhan fisik, biologis, lalu bergerak safety need, rasa aman, love and belonging, rasa cinta dan saling memiliki, self esteem, respect, status,
Dan di ujungnya namanya aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu maknanya kita ngerti siapa diri kita, dan kita ngerti apa moral purpose kita, dan kita bisa menyatukan diri dengan Sang Pencipta supaya kita menjadi abundant, kekayaan rohani banyak yang membuat kita itu bisa bermakna melayani banyak orang. Jadi kalau kita kesenangan itu adanya di level paling bawah, physiological dan safety. Kalau kebahagiaan itu makanya ada kaitannya, kalau psikologi mengatakan enjoyment, kesukacitaan. Nah, kesukacitaan itu lebih dari kesenangan. Karena tadi akan naik ke level love and belonging, self-esteem atau respect, dan aktualisasi diri. Ini aktualisasi itu level paling puncak, yaitu ketika manusia bisa menyatukan dirinya dengan Sang Pencipta. Bahasa Jawanya itu manunggaling kaula Gusti. Di dalam Islamnya disebut ma'rifat. Di dalam Hinayana Buddha, seperti Theravada, itu dikenal dengan istilah arhat. Manakala kita bebas dari belenggu, bebas dari keinginan yang membuat kita selalu merasa tidak cukup. Kalau dalam Mahayana disebut dengan bodhisattva, bahwa kebahagiaanku terletak ketika kita mampu membahagiakan orang lain. Dan aku tidak siap memasuki nirwana, sehingga hampir semua orang bisa melalui proses kebudaan gitu kan. Kebahagiaanku terletak pada ketika aku lebih besar dari diriku, bisa melayani, memberi kebahagiaan bagi banyak orang. Itu namanya aktualisasi diri. Dan itu adalah level puncak daripada happiness itu. Oke. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin menempuh jalan kebahagiaan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun jalan kebahagiaan dalam kehidupan bernegara, sebenarnya metodenya sama. Bahwa kalau kita ringkas, jalan menuju kebahagiaan itu adalah jalan integritas. Dan jalan kebahagiaan itu adalah jalan cahaya, jalan cinta. Jadi jalan integritas, jalan cahaya. Pertama, jalan integritas itu berarti jalan-jalan etis, jalan-jalan kemuliaan. Seperti kata Stoik, ini filosofi dari Athena mengatakan tidak ada jalan kebahagiaan tanpa melewati jalur etis. Orang boleh mengakumulasi kekayaan begitu cepat, tapi kalau kekayaan diperolehnya itu dengan cara korupsi, dengan jalan menipu, dengan jalan merusak ekosistem, meskipun kelihatannya di permukaan sepertinya orang itu bahagia, tetapi di relung hatinya penuh dengan derita. Karena dia masih melekat pada sesuatu yang tidak membuat dirinya menjadi mata air yang cemerlang. Oke. Kedua, jalan kebahagiaan itu adalah jalan cinta. Tidak mungkin kita menuju kebahagiaan dengan jalan kebencian, dengan jalan permusuhan, dengan jalan peperangan. Nah, singkat kata, jalan kebahagiaan itu adalah jalan integritas. Integritas ini di bahasa Latin integer, artinya seutuhnya. Jadi kalau kita ingin kebahagiaan paripurna, kita harus belajar menjadi manusia utuh. Manusia utuh itu apa? Manusia utuh itu merupakan penggabungan dari 3 poros relasi. Pertama, manusia itu utuh, itu manusia itu sebagai makhluk jasmani sekaligus makhluk rohani. Maka dari itu kebutuhan-kebutuhan jasmaniahnya harus dipenuhi, papan, sandang, pangan, itu juga harus dipenuhi. Karena kalau kita di dalam ketidakcukupan kebutuhan-kebutuhan material, kita juga tidak bahagia dalam hidup kita. Tapi saat yang sama terbukti kebutuhan jasmaniah saja tidak memadai. Banyak negara-negara yang GDP-nya tinggi, income per kapitanya tinggi, tapi tingkat bunuh dirinya juga tinggi. Coba di masa COVID ini, banyak artis K-pop Korea itu kurang apa? Cantik, tampan, banyak duit, terkenal. Tapi sangat terjayal pada bunuh diri. What went wrong? Kita pikir apa? Berarti ada kerentanan-kerentanan rohaninya. Oleh karena itu kebutuhan orang untuk beribadah, mendirikan rumah-rumah ibadah, itu jangan pernah dihalang-halangi. Tidak ada bangsa yang lebih barbar daripada bangsa yang ketika orang mau beribadah, kok ketakutan. Orang mendirikan rumah ibadah kok penuh dengan kesulitan. Padahal itu bagian dari inherent kebutuhan rohania itu. Oke. Kedua, kebahagiaan itu juga, jalan integritas juga memerlukan keseimbangan antara manusia sebagai makhluk pribadi
sekaligus makhluk sosial. Sebagai pribadi, setiap manusia tercipta istimewa. Tidak ada satupun di antara kita yang diciptakan Sang Pencipta untuk kesia-siaan. Mungkin Mbak kuat di dalam matematiknya, kamu punya namanya bawaan dasar mathematical intelligence. Tapi kalau Mbak matematika tidak kuat, dunia belum kiamat. Barangkali Mbak punya kekuatan namanya verbal intelligence, kemampuan bahasa. Jadi kalau lihat orang tuh bahasanya beda, nguping, tiba-tiba bisa gitu. Itu orang polyglot. Dan di Indonesia ini salah satu polyglot di dunia yang sekarang juga mungkin masih rekor tertinggi, orang Indonesia. Kakak Kartini, namanya siapa? Kalau Kartini itu kira-kira kakaknya siapa? Kartono. Sosro Kartono. Dia nguasai sampai 28 bahasa asing gitu. Jadi sebenarnya kan orang Indonesia tuh hidup majemuk biasa dengan peribahasa. Pada dasarnya orang Indonesia itu punya kapasiti untuk menguasai banyak bahasa. Kalau kita sekarang tidak mampu menguasai banyak bahasa asing, itu bukan masalah kita. Itu guru bahasanya aja. Karena dulu orang seperti Soekarno, Hatta, Soekarno tidak pernah sekolah di luar negeri, bisa menguasai banyak bahasa. Oke. Jadi setiap pribadi itu istimewa. Oleh karena itu, setiap pribadi juga kalau ingin bahagia, segala potensinya itu harus dikembangkan. Tapi saat yang sama, jangan sampai keistimewaan pribadi itu membawa chaos bagi kebersamaan. Tapi keistimewaan pribadi itu harus menjadi harmoni atau kosmos bagi kebersamaan. Aristoteles mengatakan, manusia baik hanya akan menjadi warga negara baik di dalam lingkungan negara yang baik. Karena pribadi baik dalam lingkungan kolektif kebangsaan yang buruk, hukum tidak dijalankan dengan konsisten, pribadi baik itu bisa jadi ikut buruk gitu. Nah, oleh karena itu kita juga harus bertanggung jawab bagi kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan kita. Kita harus tahu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Karena pribadi akan menjadi orang yang optimal di dalam satu lingkungan negara yang baik. Jadi kita juga gak boleh cuci tangan. Kita punya hutang budi kehormatan terhadap tanah air ini. Kita makan di sini, kita minum dari air yang mengalir di sini, kita menghirup oksigen di sini. Oleh karena itu kita punya the debt of honor, hutang budi kehormatan untuk menjaga bareng-bareng tanah air ini supaya baik untuk semua. Oke. Nah, yang berikutnya, manusia berintegritas itu manusia yang mampu menjaga keselarasan antara manusia sebagai dimensi universal dan dimensi partikular. Maksudnya apa? Manusia itu sebenarnya apapun warna kulitnya, apapun etnisnya, sebenarnya ada aspek universal yang menyatukan kita di seluruh muka bumi ini. Kalau kita black, kulit kita, darah kita sama merah, tulang kita sama putih. Kalau saudara dicubit, itu artinya rasanya apa? Yang lain pun sakit. Maka kalau kamu tidak ingin dicubit, kamu jangan mencubit. Kalau kamu disayangi itu suka, maka kamu juga harus menyayangi. Itu logika universal. Bahkan menurut ahli biologi molekuler, sebenarnya warna kulit ini menipu. Karena kalau kita susuri dari pohon DNA, apapun warna kulit kita bermula dari induk yang sama. Kita bagian dari kemanusiaan universal. Kita boleh beda agama, kita boleh apapun, tapi unsur-unsur kemanusiaan kita berasal dari akar yang sama. Tapi saat yang sama, manusia juga selama punya daging itu perlu ruang, perlu waktu. Artinya kita hidup dalam ruang tertentu. Dan ruang di mana kita hidup tuh beda-beda. Ada orang yang hidup di ruangnya padang pasir. Ada orang yang hidup di kawasan savana. Ada orang yang hidup kepulauan hijau. Karena manusia harus merespon tantangan lingkungan. Beda, kalau binatang kan asal insting, naluri. Ngikuti aja bagi tarikan alam gitu. Manusia itu bisa memodifikasi alam dengan membangun namanya budaya. Karena budaya itu hasil respon terhadap lingkungan, maka melahirkan kekhasan-kekhasan budaya. Nah, oleh karena itu, kenapa kita juga harus memberi ruang bagi keragaman kultural. Misalnya kita lihat Papua, kita pikir mungkin Papua itu seragam gitu. Ternyata enggak. Papua pegunungan beda dengan Papua pesisir, beda dengan Papua rawa-rawa, karena lingkungan beda, manusia harus merespon tantangan lingkungan.
Bahkan globalisasi tidak akan pernah bisa menghabisi seluruh keragaman kultural manusia itu. Nah, oleh karena itu, meskipun kita punya aspek universal, karena kita terikat pada tanah air yang sama, dengan segala kebutuhan, iklim, budaya yang lain-lain, maka kita harus juga terikat dari bagian dari kesatuan geopolitik namanya kebangsaan. Kita juga harus punya rasa tanggung jawab dan rasa cinta terhadap tanah air ini sebagai bagian di mana kita hidup di dalam kenyataan ruang dan waktu yang spesifik ini. Gitu. Oke, nah dari 3 poros ini, saudara-saudara, maka kemudian di dalam cara merawat Indonesia yang luas dan beragam dalam rangka mencapai kebahagiaannya itu, para pendiri bangsa yang tadi bertemu di BPUPK, PPKI dan merumuskan satu filosofi. Yang filosofi ini sebenarnya filosofi kebahagiaan semua. Filosofi itu bernama apa? Pancasila. Coba kita lihat Pancasila itu. Sila pertama itu bicara tentang manusia sebagai makhluk rohani. Ya, yang dalam cara mengembangkan kerohaniannya itu juga perlu dirawat dengan sifat-sifat ketuhanan yang penuh welas asih tadi. Ya. Jadi kita boleh beda agama, boleh beda nama Tuhan, tapi di dalam Pancasila apapun agama kita, apapun Tuhan kita, tetap memijarkan semangat ketuhanan yang welas asih dan toleran itu. Makanya kan semua agama menyeru sifat-sifat Tuhan yang sama. Orang Islam akan berdoa Bismillahirrahmanirrahim dengan Allah yang pengasih dan penyayang. Orang Kristen Katolik akan berdoa dengan nama Tuhan Bapa yang Maha Kasih. Orang Hindu akan berdoa Om Shanti Shanti Om damai kasih. Apalagi Buddha akan berdoa semoga semua makhluk bahagia. Oke. Sila kedua mengatakan manusia sebagai makhluk sosial yang sifatnya universal. Nah, oleh karena itu meskipun kita membentuk negara dan bangsa namanya Indonesia, tapi kita juga ingin mengembangkan pergaulan dengan bangsa-bangsa lain di muka bumi. Dengan cara apa? Menghargai hak-hak azasinya. Kita harus peduli terhadap sesama manusia, terhadap apa yang mengancam keselamatan hidup mereka dengan memperjuangkan kemerdekaannya. Harus bebas dari penjajahan, dari diskriminasi, dari eksploitasi. Tapi saat yang sama kita juga respect terhadap manusia di dalam mengembangkan potensi-potensi dirinya. Jadi inti dari kemanusiaan itu harus peduli dan menjaga kebebasan dan hak asasinya. Nah, jadi kita mengembangkan kemanusiaan dengan cinta kasih juga. Ketiga tadi, sila ketiga bicara tentang manusia sebagai makhluk sosial dalam kenyataan partikular, kenyataan konteks tanah air Indonesia. Itu pun mencintai tanah air dengan segala keragaman manusia yang ada di dalamnya, kita juga harus mengembangkan sifat welas asih, cara menghargai segala keragaman dalam satu ikatan kebangsaan, itulah yang kita sebut sebagai satu cara kebangsaan yang juga dikembangkan dengan gotong royong, silih asih, silih asa, silih asu itu. Nah, sila keempat bicara tentang makhluk sosial, ya, di mana cara kita menyelesaikan masalah bersama, di dalam merespon tantangan bersama, itu juga dilalui dengan mekanisme bukan lewat the winner and the loser, bukan lewat menang-menangan jumlah, bukan menang-menangan otot, bukan soal mayoritas minoritas, tapi atas dasar semangat berbagi, selamat kasih, namanya jalurnya jalur musyawarah. Jadi jalur musyawarah ini jalur di mana segala kebaikan dari manapun harus diperas dan disatukan dengan semangat cinta kasih. Kita hargai pendapat semua orang asal usulnya apapun. Makanya kan saya sering mengatakan, coba waktu peristiwa Sumpah Pemuda, kebanyakan perutusan ke Kongres itu sebenarnya dari tanah Jawa gitu. Kalau saja itu atas dasar prinsip mayoritas, waktu itu jumlah penutur bahasa Jawa itu udah puluhan juta. Penutur bahasa Melayu baru ratusan ribu gitu. Kalau itu terjadi hari ini, mungkin jadi bahasa nasional itu bahasa Jawa gitu. Tapi atas dasar kemanfaatan bersama, visi yang jauh ke depan untuk kemaslahatan bersama, mereka para pemuda dari berbagai asal usul itu kemudian sepakati, bahkan keputusan orang Jawa sekalipun sepakat. Oh dia, bahasa yang baik itu sebaiknya kita
kita pilih bahasa Melayu itu. Karena bahasa Melayu itu meskipun penuturnya sedikit, tapi dikembangkan oleh banyak stakeholder. Bahasa Melayu itu pertama dikembangkan oleh Buddha Sriwijaya. Di mana Sriwijaya berkuasa di pantai-pantai itu bahasa Melayu disebarkan. Jadi sebenarnya tonggak pertama penyebar luasan bahasa Melayu itu dari Imperium Buddha Sriwijaya. Setelah itu ketika pengaruh Islam masuk, para penyair, para munshi namanya Islam seperti Hamzah Pansuri, Ar-Raniri menulis kitab-kitab sastra dalam bahasa Melayu juga. Setelah itu ketika misi Kristen datang di Asia misalnya, Bible itu pertama-tama diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Dan misi-misi Kristen juga mendirikan sekolah-sekolah Melayu sampai jauh ke timur, ke Pulau Rote dan lain-lain gitu. Nah berikutnya di awal abad ke-20, di pesisir-pesisir, seiring dengan tumbuhnya pendidikan modern, mulai banyak orang yang melek huruf. Nah, orang-orang yang menguasai bahasa Belanda sudah berlangganan namanya pers putih. Nah, tapi masih banyak orang masyarakat lain yang melek huruf tapi tidak menguasai bahasa Belanda. Nah, para saudagar Tionghoa yang penciuman bisnisnya kuat itu, dia melihat potensi bisnis nih. Ini banyak orang melek huruf tapi tidak mengenal bahasa Belanda. Udah kita dirikan Pers Melayu Tionghoa. Jadi para saudagar Tionghoa berperan penting untuk menyebarluaskan. Kalau sekarang itu istilahnya memviralkan bahasa Melayu pasar istilahnya menjadi masa lebih global. Setelah itu lewat penjajahan Jepang, ada momen di mana bahasa Belanda dilarang, bahasa Indonesia dijadikan bahasa di dalam situasi formal, the rest is history. Artinya maksud saya, karena bahasa Melayu itu meskipun waktu itu jumlah penuturnya masih sedikit, tapi karena dikembangkan oleh banyak pihak, itulah yang membuat kita tuh semua merasa tidak ada yang dominan, tidak ada yang merasa paling hebat, semua ikut merasa bertanggung jawab. Nah itu semangat musyawarah tuh begitu gitu. Jadi bukan soal mayoritas, minoritas, tapi semua berpikir tentang kebaikan bersama. Nah yang terakhir, bahwa manusia itu makhluk biologis tadi, kita perlu makan, perlu minum, perlu sandang, pangan. Cara berbagi kasih terhadap sesama manusia dengan berbagi kebutuhan-kebutuhan jasmania, itulah yang disebut dengan keadilan sosial. Jadi kalau begitu, jalan kebahagiaan baik bagi kita sebagai pribadi dan jalan kebahagiaan demi kehidupan bangsa yang lebih baik itu harus lewat jalan integritas, jalan cinta. Dan jalan integritas dan cinta itu dalam kehidupan kebangsaan kita, filosofinya bernama Jalan Pancasila. Makanya saya bilang Pancasila itu bukan hanya sesuatu nilai yang dipaksakan dari negara seolah-olah tidak ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya menyebutnya Pancasila itu the philosophy of happiness. Kalau kita ingin bahagia sebagai pribadi, kita ingin bahagia sebagai bangsa, jalankan nilai-nilai Pancasila secara konsisten, secara teguh. 77 tahun Indonesia merdeka, kita sudah punya filosofi yang luar biasa, namanya Pancasila, tinggal masalahnya bagaimana mendekatkan idealitas Pancasila itu pada realitas kehidupan sehari-hari.